Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis investasi sektor unggulan di Kabupaten Goa. Untuk video selanjutnya, mari kita simak video berikut. Yang melatar belakangi analisis investasi sektor keunggulan Kabupaten Goa, yakni pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah berkolaborasi dengan berbagai pihak, masyarakat dan swasta dalam mengolah sumber daya yang tersedia dan membentuk pola kemitraan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Kemudian, kebebasan pembangunan setiap daerah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian disempurnakan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang kemudian disempurnakan kembali dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dengan adanya produk undang-undang tersebut diharapkan setiap daerah mampu mengolah sumber daya yang dimiliki daerah secara mandiri sesuai dengan karakteristik tersebut tanpa adanya praktik sentralis. Selanjutnya, salah satu faktor pendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi ditentukan melalui tingkat investasi yang ada di dalam suatu periode tertentu agar target tersebut bisa ditentukan. Secara realistis diperlukan suatu indikator yang berkaitan dengan investasi. Dikarenakan investasi merupakan sebuah instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya, kita masuk kepada Kabupaten Goa, yang dimana Kabupaten Goa yang awalnya merupakan daerah pertanian, kini mengalami pertumbuhan pembangunan pada sektor-sektor ekonomi. Pertumbuhan di Kabupaten Goa karena wilayahnya yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar yang senantiasa berkaitan langsung dengan dinamika pembangunan nasional. Selain itu, Kabupaten Goa juga merupakan salah satu daerah Maminasata merupakan suatu program pemerintah dalam hal pembangunan dan menjadi proyek percontohan pembangunan tata ruang terpadu di Indonesia yang mencakup Makassar, Maros, Sungguh Minasa dan Takalar di Sulawesi Selatan. Dengan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka menarik untuk melakukan penelitian pada daerah Kabupaten Goa untuk mengetahui apa saja sektor unggulan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkhusus yang berdomisili di Kabupaten Goa. Maka dari itu, perencanaan pembangunan daerah seperti perencanaan kebutuhan investasi sangat diperlukan untuk mengetahui target pertumbuhan ekonomi di Goa. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi para masyarakat investor sebagai informasi tambahan untuk mempertimbangkan dan menentukan lokasi investasi yang tepat. Selanjutnya kita masuk ke metode analisis. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menentukan sektor-sektor unggulan yang ada pada daerah analisis. Penentuan sektor unggulan menggunakan metode location weighted atau LQ. Teknik perhitungan LQ ini sering digunakan para peneliti untuk menganalisis sektor-sektor unggulan atau sektor-sektor potensial suatu negara atau wilayah. Mental Capital Output Ratio atau ECOR merupakan metode yang digunakan untuk menghitung suatu besaran kebutuhan tambahan kapital atau investasi. Selanjutnya masuk kepada kerangka pikir penelitian. Di sini ada 6 elemen yang menjadi penunjang sehingga kita mendapatkan output atau hasil, yakni jumlah kebutuhan investasi sektor-sektor potensial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya kita masuk ke bagian perhitungan untuk analisis. Nah, yang pertama adalah tabel ECOR. Pada tabel 1 menggambarkan nilai koefisien ECOR sektor unggulan Kabupaten Goa. Dari tabel di atas dapat dilihat pada sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang merupakan sektor yang memiliki koefisien yang paling tinggi dengan nilai koefisien 6,74, yang artinya apabila ingin mendapatkan
output Rp1, maka dibutuhkan modal sebesar Rp6,74. Kemudian sektor pengadaan listrik dan gas yang memiliki nilai koefisien tertinggi kedua dengan nilai koefisien ICOR sebesar 1,59, yang artinya untuk mendapatkan output sebesar Rp1 maka diperlukan modal sebesar Rp1,59. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pengadaan air dan pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang dan sektor pengadaan listrik dan gas merupakan sektor unggulan yang padat modal karena lebih besar modal yang dibutuhkan untuk mendapatkan Rp1 output. Pada tabel 1 juga menunjukkan sektor yang lebih menjadi sektor unggulan yang padat karya, yang artinya membutuhkan lebih sedikit modal mendapatkan Rp1 output, seperti pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang hanya membutuhkan modal Rp0,4. Selanjutnya kita masuk kepada tabel 2, yakni proyeksi kebutuhan investasi sektor-sektor ekonomi di unggulan di Kabupaten Goa. Bisa kita lihat pada tabel di atas bahwa sektor pertanian merupakan sektor unggulan yang memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang dibandingkan dengan sektor lainnya. Dengan demikian, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan apabila terus dikembangkan, maka akan memberikan efek yang tidak langsung terhadap sektor-sektor non-unggulan agar ikut berkembang. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan, pada penelitian ini terdapat 8 sektor ekonomi di Kabupaten Goa sebagai sektor unggulan atau sektor basis, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang. Dari kesimpulan yang telah diuraikan di atas, saran yang dapat diambil terkait dengan analisis kebutuhan investasi sektor-sektor ekonomi potensial di Kabupaten Goa adalah: 1. Sektor-sektor ekonomi potensial harus ditingkatkan melalui kebijakan pembangunan sektoral daerah dengan memprioritaskan pada sektor-sektor ekonomi potensial. Yang kedua, dalam mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial membutuhkan investasi yang sesuai. Mungkin hanya itu, sekian dan terima kasih.